Mereka hanya pekerja, tapi setiap hari mereka makan kepiting besar. Kepiting ini beratnya 10 pound. Bagi mereka ini hanyalah makanan biasa. Tapi menu mereka sangat mewah. Makan lebih banyak sayuran hijau. Dia juga tertipu. Padahal setiap hari mereka memakan makanan enak. Tapi gaji mereka hanya 7 atau 8 juta per bulan. Tapi semua itu bukan masalahnya. Karena tempat ini tingginya 4000 meter di atas permukaan laut. Suhunya minus 50 derajat Celcius. Bahkan bakteri di sini juga membeku. Hanya ada beberapa orang jahat. Ternyata mereka adalah penjelajah. Di atas padang salju yang sepi. Tidak ada seorang pun di sini. Melalui tangan Chef Yami, makanan di pagi ini adalah filet ikan segar yang dicelupkan ke dalam tepung. Masukkan ke dalam wajan lalu goreng. Goreng hingga berwarna coklat kemasan. Lalu potong. Tebalnya harus 2 cm. Tambahkan beberapa irisan salmon. Hidangan setelah selesai. Bistik ikan premium dengan saus spesial. Setelah kuah meresap, makanan langsung tersaji di atas piring. Saus yang tumpah juga mulai mengering. Setiap orang harus sama, tapi ini hanya sarapan sederhana. Berikutnya adalah waktu pemanasan. Mereka memutar musik, lalu mengikuti para suster. Setiap pagi 30 menit latihan sudah cukup. Tepat setelah itu semua orang menggunakan pakaian lengkap. Lalu melangkah keluar untuk bekerja. Hari ini mereka menggali gunung es di kedalaman 2000 meter. Gunung itu diciptakan oleh salju beku selama ribuan tahun. Di dalam ada informasi dari zaman dahulu. Mereka menggunakan 2 jam untuk merekam informasi. Pada saat yang sama, Yami sibuk menyiapkan makan siang. Dia memberikan hidangan lezat, kemudian gunakan tangannya untuk mengaduk. Setelah selesai, sup daging mulai mendidih. Yami duduk di sepeda, gunakan speaker untuk memberitahu semua orang. Hari ini dia membuat hidangan yang lezat. Baru saja selesai berbicara, seluruh rombongan langsung berlari dengan pakaian tebal. Mereka juga sangat gembira. Mereka mengatakan hidangan ini adalah masakan spesial. Ini mengingatkan mereka dengan kampung halaman yang penuh kenangan. Sore hari waktunya hiburan. Terkadang mereka bermain bersama, ada juga yang bermain catur. Makan malam mereka adalah udang. Udang ini renyah di luar dan lembut di dalam. Jika kau haus setelah makan, ambil saja es. Di Antartika semuanya sangat dingin. Keesokan harinya Yami mengeluarkan daging. Tetapi karena suhu terlalu rendah, dagingnya menjadi pucat. Di negeri yang ekstrim ini, dia ingin menggoreng daging sapi. Pertama tutupi permukaannya dengan selai kacang. Kemudian nyalakan api. Daging itu segera tertutup. Ini cara yang cukup efisien. Lakukan apapun yang bisa dilakukan. Daging sapi yang harum, hangus di luar namun lembut dan manis di dalam. Mereka makan bersama, melihat semua orang puas dengan hidangannya. Yami merasa sangat bangga. Setelah makan, dia segera menuangkan sirup stroberi. Mereka berpikir dia akan melakukan sesuatu. Beberapa saat kemudian semua orang mengambil sendok lalu memakannya. Ternyata ini adalah es serut stroberi. Tidak apa-apa jika tidak habis. Karena ini bisa digunakan untuk bermain bisbol. Hari ini adalah hari peringatan 1 tahun kedatangan mereka di Antartika. Mereka juga mengingat momen ini. Keduanya memutuskan untuk berfoto. Malam itu semuanya mengenakan jas. Nikmati hidangan buatan Yami. 1 kali makan sudah seperti pesta. Setelah selesai, dia menelepon pacarnya. Tapi dia mendapat kabar buruk. Ternyata pacarnya sudah bersama pria lain. Hal ini membuatnya sangat terluka. Tapi dia tidak berani menangis. Karena air mata akan langsung membeku. Dia berniat lari dari sini agar bisa kembali ke kampung halamannya. Beruntung dia ketahuan. Jika tidak maka dia akan mati membeku. Untuk menghiburnya, gunakan keahlian memasaknya. Dalam sekejap mata semua orang menikmati hidangan di atas meja. Suasana hatinya jauh lebih baik. Seperti yang diharapkan. Cinta memang tidak penting. Untuk merayakan hal ini, makan lebih banyak kepiting raja. Tetapi semua orang sudah bosan. Sekarang mereka ingin memakan ramen. Pria ini tidak ingin makan kepiting lagi. Dia memakan mentega segar, karena rasanya mirip dengan masakan di kampung. Menghadapi permintaan darinya, Yami juga sangat tidak puas. Awalnya di gudang ada beberapa ramen. Tapi dia memakan semuanya. Sepanjang malam dia tidak tidur. Karena hanya dia yang bisa menenangkannya. Dia sangat rindu dengan kampung halamannya. Cerita ini membuat Yami sakit kepala. Hari itu sang kapten mendapatkan resep untuk membuat ramen. Campur baking powder dengan garam. Tambahkan sedikit air.
Segera berlari ke dapur. Ikuti metode Kapten untuk membuat mie. Dan langkah yang paling penting adalah menggulung adonan. Gunakan alu untuk menjadikannya tipis. Terakhir potong hingga tipis. Rendam dalam air selama 3-10 detik. Tambahkan char siu dan bawang daun cincang. Semangkuk ramen telah selesai dibuat. Pria ini mencicipinya dengan perlahan. Rasanya seperti yang ada di desa. Mie-nya juga sangat menggugah selera. Pada saat ini semua orang sangat senang. Mereka datang sambil berteriak. Ternyata ada sesuatu di luar. Tapi mereka masih memakan ramen dengan nikmat. Ini lebih penting dari segalanya. Setelah selesai, mereka menari bersama. Tapi tanpa sengaja mereka menjatuhkannya. Hal ini membuatnya terjatuh ke dalam lubang es sedalam 2000 meter. Ternyata ini adalah barang dari kampung halamannya. Pada saat itu dia merasa sangat sedih. Dia mengurung diri di kamar. Bahkan dia tidak memasak. Untuk menyampaikan permintaan maafnya, semua orang memasak untuknya. Meski butuh waktu hingga 5 jam. Mereka akhirnya berhasil menyajikan hidangan. Tapi ayam gorengnya membuat dia menangis lagi. Karena ayam goreng yang dimasak sulit dimakan. Dia sangat merindukan kampung halamannya. Tidak lama setelah itu mereka berhasil menyelesaikan misinya. Pada hari ini mereka bisa kembali ke rumah. Semua orang memberikan sambutan yang hangat. Ternyata semua orang sudah menunggu mereka. Dia berkata meski gajinya hanya 7 juta. Tetapi mereka bisa menikmati makanan terlezat dari seluruh dunia. Mereka setiap hari saja bekerja selama 2 jam. Maka mereka akan tetap siap. Cerita pun berakhir. Terus ikuti Edelweiss Review untuk mendapatkan update cuplikan film berikutnya.